guys, selamat datang kembali di podcast UPTD PPKS. Ketemu lagi sama aku, Sarah Jasmine. Mudah-mudahan gak bosan ya lihat aku terus. Teman-teman, silakan sediakan snack, minuman, ataupun mungkin apapun cemilan itu. Teman-teman boleh duduk santai karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal seru yang menarik banget dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karsa. Nah, teman-teman, sebelumnya aku pengen nanya nih ke teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah gak sih dengar tentang anak berhadapan dengan hukum? Itu kan mungkin teman-teman juga suka dengar itu ada permasalahan seperti itu. Nah, kira-kira kepikiran gak sih anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, mereka nasibnya gimana ya ketika mereka menghadapi proses peradilan, atau mungkin mereka ketika sudah mendapatkan peradilan, nasibnya bagaimana ya? Nah, kita akan tanyakan langsung nih kepada ahlinya begitu dari UPTD tadi PPS GBKS. Yang pertama yaitu adalah Ibu Kepala Pusat, yakni Dr. Ana Eliana Dahlia MM, serta Bapak Kasih Penerimaan dan Pengembalian Bapak Endang Mukmin SAG. Selamat datang Ibu dan Bapak. Selamat datang. Ibu, Bapak, mungkin saran wakil teman-teman viewers YouTube channel UPTD PPKS ini pengen nanyain soal anak berhadapan dengan hukum. Kita penasaran banget nih sebenarnya anak berhadapan hukum yang ditangani oleh UPTD PPS GBKS itu kriterianya seperti apa gitu? Apakah anak-anak yang memang sedang menjalani proses peradilan atau mereka yang memang sudah diadili? Kira-kira bagaimana Bapak? Oke. Selamat ketemu dengan netizen ya. Oke. Kami dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karsa akan memberikan sedikit penjelasan dan pencerahan juga mungkin, karena kayaknya banyak deh anak muda sekarang apalagi ya yang belum tahu apa itu UPTD PPS GBKS ini. Nah, di sini bahwa kami adalah salah satu UPTD di bawah Provinsi Jawa Barat, di bawah Dinas Sosial yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak-anak itu disebut usia anak-anak itu antara umur 12 sampai 18 tahun. Nah, sasarannya anak-anak yang sudah memperoleh putusan hakim atau pengadilan, kemudian anak-anak yang dari Bapas, kemudian dari LPKA, dan juga ada yang titipan. Jadi mereka masih dalam proses untuk penyidikan, proses peradilan, itu juga dititipkan kepada kami. Jadi pelayanan bagi kami berdasarkan dari surat-surat instansi lain gitu. Jadi kami tidak men-hire atau mencari atau menjangkau ke masyarakat gitu. Jadi kami menerima nanti dari instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan ini gitu. Berarti dari rujukan gitu ya? Iya, benar. Kemudian saya pernah dengar nih soal LPKA ya, Mas Anak ya kan? Berarti dari PPS GBKS ini juga dapat rujukan dari sana? Iya, betul. Jadi begini ya, kalau di dalam masalah hukum itu ada dua. Pertama ada hukuman pidananya. Nah, itu biasanya dijalani oleh anak-anak di LPKA ya. Nah, setelah itu nanti kalau di kami itu sebagai masa rehabilitasi sosialnya atau laternya gitu loh. Jadi dibagi dua biasanya dari sana. Jadi biasanya setelah dari LPKA itu, setelah dari mereka nanti laternya ke kita. Nah, later itu sebagai salah satu pengganti subsidiarnya. Jadi dalam hukuman itu ada subsidiarnya, denda, karena anak-anak tidak boleh bayar denda. Nah, jadi subsidiarnya ke situ, gitu loh. Laker itu apa? Latihan kerja, iya latihan kerja gitu. Seru ya, berarti setelah mereka diadili, barulah mereka dapat laker di PPS GBKS. Iya. Kemudian ketika misalnya anak-anak ini dirujuk gitu ya dari lembaga-lembaga lain, adakah persyaratan khusus yang mereka harus bawa nih untuk anak-anak untuk dibawa untuk daftar nih ke PPS? Oh, ada. Enggak, Pak? Ya, langsung dari Pak Kasih dari profesinya ya. Ini yang menangani langsung penerimaan dan pengembalian. Jadi untuk syarat APH yang di Cilengsi itu pertama adalah adanya surat rujukan baik dari kepolisian
kepolisian berupa titipan ya, ataupun dari kejaksaan, pengadilan, kemudian dinas sosial berupa dispersi ya, kemudian TP2A ya, nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah petikan putusan ya. Petikan putusan, kemudian kelengkapan lainnya adalah berita acara putusan, karena itu yang terkait dengan tanggal petikan putusannya. Petikan putusan, kemudian ada kartu keluarga, ada KTP orang tua, kemudian akte kelahiran. Selanjutnya adalah ada nomor hidup siswa nasional, karena banyak di kami itu siswanya masih aktif sekolah. Jadi ketika mereka terkena kasus, mereka tetap bisa melaksanakan pendidikan, dan di kami juga ada paket ya, paket A, ada paket B dan C. Jadi mereka bisa melaksanakan dengan syarat itu NISN-nya kita bisa terima ya. Berarti mereka bisa lanjutkan pendidikan mereka di dalam PPS. Tidak, PPKS tetap bisa melaksanakan pendidikan ya. Kemudian keterangan sehat ya, saya dari dokter, takut-takutnya ya, dari lapas dari mana ada hal-hal yang atau tidak kami ketahui, jadi ada keterangan sehat dari instansi atau dari dokter ya. Itu. Wah, boleh dicatat ya teman-teman, viewers mungkin yang mau mendaftarkan gitu ya dari lembaga-lembaga merujuk gitu anak-anak berhadapan dengan hukum. Kemudian selanjutnya bapak atau ibu mungkin alur dari penerimaan klien dari PPS GBKS ini seperti apa gitu? Ya, jadi alurnya itu ketika kami siswa atau klien ya kalau gitu ya, klien diterima oleh kita telah menunjukkan surat rujukan, kemudian kita cek berkasnya apakah putusannya ada, kemudian berita acara putusannya ada, kemudian biasanya ada dilampirkan juga surat perintah dari pengadilan atau kejaksaan, kemudian BA dikasih ya, kalau itunya dari kepolisian ataupun dari dinas sosial, kemudian ada laporan sakti peksos ya, nah, kalau dari dinas sosial, kemudian sesudah itu lengkap dilanjutkan dengan penandatangan berita acara antara dari mungkin mereka didampingi kejaksaan ataupun dari Bapas, mereka menyatakan kami yang menerima. Nah, kemudian setelah tahapan itu masuk ke asesmen awal untuk mengetahui latar belakang, minat bakat, kemudian sekaligus mengisi formulir penerimaan itu. Selanjutnya setelah melaksanakan asesmen awal, kemudian dilanjut ke penempatan anak di rumah antara. Karena sebelum anak masuk ke asrama itu untuk mengetahui lingkungan, pengenalan lingkungan ya, identifikasi apakah mereka punya penyakit bawaan atau tidak, jadi dipisahkan dulu dari asrama ya. Pantauan mungkin seminggu atau kurang lebih seminggu ya. Jadi baru diidentifikasi kebutuhan dasarnya, baru mereka masuk asrama kalau sudah masuk ke rumah antara. Nah, baru mendapatkan pelayanan dasar. Wah, berarti ada prosesnya begitu ya, proses yang memang harus dilewati sehingga mereka benar-benar menjadi resmi Jadi pada dasarnya kami sebagai UPTD memberikan pelayanan pertama kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar fisiknya, maminya, kesehatannya, kemudian kebutuhan dasar pendidikannya juga kami akan membantu untuk pendidikan mereka. Tadinya mereka kalau punya rapot atau apa silahkan nanti kita masukkan ke PKBM ya namanya ya, pakai paket itu. Kemudian juga yang penting nih karena anak-anak kita cenderung ya kanalisasinya. Nah kita mungkin ya pembinaan kerohaniannya yang ada kita ini kebetulan kita biasanya suka nanya udah bisa ya untuk muslim ya udah bisa ngaji apa belum, nanti kadang saya masih ikro, oke, masuk kelompok ikro gitu, tapi kalau nanti saya udah Al-Quran, oke, masuk kelompok Al-Quran. Jadi pembinaan itu dan kita juga memfasilitasi, jadi kalau misalnya ada yang non muslim mereka harus beribadah kapan dan apa kita akan fasilitasi gitu. Jadi jangan jadi jangan khawatir bahwa kalau masuk ke kita tuh kayak di penjara gitu, enggak, anak-anak biasa saja seperti di asrama lainnya. Jadi kegiatan mereka mulai dari bangun tidur sampai nanti mereka tidur lagi. Hanya saja mungkin kita ada lebih agak ketat ya, anak-anak nggak boleh keluar pagar gitu dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh melanggar aturan lah gitu. Kalau melanggar aturan biasa kan ada sanksi kayak
itu aja. ya, Tetap dong kan, supaya mereka, kita mengharapkan nih anak Indonesia anak-anak yang baik, pada dasarnya mereka adalah baik, dan kita mengharapkan mereka setelah dari sini dan lebih sukses lagi nantinya itu. Ya, Oke. luar biasa ya. Jadi tadi pelayanannya nggak cuma mereka dapat bisa belajar ke pendidikan Bisa, aja ya, bisa. segala macam juga Iya. sekolahannya. Iya. Dan nanti latihan kerja. Iya, Ya. ada keterampilan yang kita Keterampilan. berikan nanti sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi kalau boleh tahu gitu ya, Hmm. Pak, keterampilan apa aja sih yang ada di sana? Kita ada yang 5 ya, Ada ada lima. 5 yang pokoknya itu pertama menjahit, ya, kemudian pertukangan, kemudian ada dinamo atau elektronik lah ya, Ya. ya. Terus ada las, nah las tuh banyak yang suka ikutan. Kemudian ada ini nih, anak-anak senang paling banyak apa otomotif. Kebetulan tapi sayangnya di kita baru ada motor ya, Ya. mobil belum. Belum otomotif mobil kan? Nanti mungkin Ya. Doain ya, doain. Doain ke depan ada. mudah-mudahan bisa nambah lagi kan? Ya. Oke, siap. Ibu, Pak, di sana tuh kliennya laki-laki semua atau ada perempuan juga? Nah, ini dia kebenaran kami itu baru laki-laki semua karena kami tidak mau menambah masalah loh. Kalau ada laki dan perempuan takutnya nanti menambah masalah baru. Jadi doain saja Provinsi Jawa Barat nanti punya khusus yang untuk cewek. Oke. Ya. Berarti kalau sampai saat ini gitu ya, di sana ada berapa orang klien? Sekarang kita ada 62 ya, 62 orang. Existing sekarang ya Existing sampai dengan sekarang. sekarang 62 orang. Dan kita sistemnya ini loh, nggak perakaran itu nggak. Kita sistemnya keluar masuk. Oh, Nah, jadi nanti ada yang masuk, nanti ada yang keluar, gitu aja terus bergulir. Jalan Ya. terus. Iya, untuk waktunya itu yang menentukan tergantung putusannya. Sesuai putusan. Gitu. paling sebentar berapa lama? 3 bulan biasanya. 3 bulan. 3 bulanan ya. Jadi ada yang putusan, ada yang titipan. Kalau titipan sesuai Permen 2018, kalau dari hak penyidikan kepolisian biasanya 15 hari. Ada yang 15 hari. 15 hari ya lama, paling lama. Kemudian kalau tahap penuntutan ada 10 hari. Kemudian kalau tahap pada saat pengadilan 25. Jadi itu sesuai kita mengacu ke Permen 2018 untuk penitipan. Tapi kalau rujukan ya sesuai putusan di petikan putusan itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6, ada yang di atas 12 juga ada. Ada yang di atas. Ada sampai Ada yang 2 tahun juga ada. 2 tahun juga ada. Tergantung putusan. Nah, kita melaksanakan putusan saja. Mereka kan diberikan keterampilan tadi Iya. gitu. Berarti berbeda-beda dong, ada yang sebentar belajarnya beda. Iya, Betul. iya, Ada betul. keputusan. Iya. Kerennya berarti harus bisa bagaimana harus bisa mengatur gitu ya, mana nih anak-anak yang sebentar berarti materinya juga berarti dibuat sebentar. Iya, Iya. banyak pengenalan saja. mungkin, Pengenalan. ya. Kemudian Ibu Bapak selanjutnya saya pengen tanya nih, kalau misalnya dari UPTD PPS GBKS udah nih oke ini anak lulus, apakah ada cara gitu bagaimana memastikan bahwa supaya nih anak nggak kembali lagi berhadapan dengan hukum gitu? Ada cara khusus nggak untuk memastikan? Jadi kalau dari kami itu pertama kan kita mengembalikannya pada keluarga. Terus ada juga anak-anak yang setelah dari kita itu masih ada sambungannya gitu loh di tempat lain, latar atau apa itu masih ada Lanjut sambungannya. lagi. Karena sesuai putusannya seperti itu. Nah kalau dari kami itu melakukan bimbingan lanjut namanya. Pembinaan lanjut itu kita melakukan evaluasi dan monitoring kepada anak-anak yang sudah keluar dari kita, dan itu alhamdulillah ya untuk usia anak. Untuk usia anak dari 12 sampai 18 itu alhamdulillahnya mereka sampai saat ini belum ada yang kami terima mereka terlibat lagi kasus. Tapi ada juga yang dari kami itu setelah dia keluar dari kami kan udah dewasa nih. Dia terlibat tapi dia udah masuknya dewasa gitu. Jadi bukan masuk ke kita lagi gitu. Kalau dewasa berarti tidak di Tidak di kita sampai 18 tahun. 18. maksimal lagi. Maksimal 18 tahun. Setelah itu, tapi begini loh, 18 itu kalau dia baru masuk ya. Tapi kalau misalnya dia kena kasusnya umur 17, kemudian kena masa tahanannya 2 tahun misalnya nih ya, misal ya, berarti 19. Tapi latarnya itu harus di kita misalnya 6 bulan, ya masuk dia ke kita. Karena mereka harus menyelesaikan itu. Kalau mereka tidak menyelesaikan itu, administrasi dia tidak bisa clean gitu loh. Kasihan mereka gitu. Gitu. Jadi harus selesai sampai dengan selesainya putusannya.
Gitu. Walaupun misalnya usianya sudah lewat. Sudah lewat ya, tapi dihitungnya dari kejadian, jadi bukan Ya. dihitung dari masa ininya gitu. Yang paling muda tadi 12 tahun. Ada 13 13 tahun, saat ini ada 13 13 tahun paling muda. Paling muda 13 tahun. Itu kasusnya kalau boleh tahu nih. Nah ini sekarang nih, Kalau dari kasus ya. untuk kalau- remaja-remaja Remaja-remaja. hati-hati main cewek. Iya. Karena Dominan. sekarang yang paling tinggi itu pelecehan seksual, Pelecehan seksual. persetubuhan. Nah, oke, hati-hati ya, hati-hati guys. Kalau pacaran jangan melewati batas. Kalau dilaporin kena. Kalau itu di bawah umur ya. Nah kedua masalah Tawuran. kekerasan. Kekerasan. Nah gini loh, jangan sampai kita itu berada di tempat dan waktu yang salah. Gini ya, kalau kita ada di situ lagi tawuran, kemudian ada kejadian, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, hanya lewat, tapi ada di situ dibawa loh. Hati-hati ya, hati-hati. Anak-anak muda sekarang kan keren-keren nih, jangan sampai kalian berada di tempat dan waktu yang salah. Oke? Dan bisa pilih dan pilah teman. Oke, gitu. Itu tawuran dan Itu yang tren, yang trennya itu. Dominan ya. meskipun misalnya sama suka gitu. Iya, jadi misalnya gini loh, kalian pacaran nih, tapi kan di bawah umur. Terus keluarga ceweknya nggak terima nih, Nggak terima, ya. dilaporin. Ya berkasus lah. Naik. Nah, Ya, gitu. bersatu. Jadi jangan sampai ya. Dan sampai hati-hati ya. Hati-hati. Gitu ya. Wah seru banget nih. Iya. Bapak kalau alumni contoh, ada nggak contoh alumni yang sukses gitu misalnya dari PPS, GBKS ini? Ada ya Pak ya. Boleh diceritakan kira-kira siapa dan seperti apa? Itu dia sudah bekerja ya. Jadi dia bekerja di ada yang buka usaha sendiri, perbengkelan ada. Kemudian ada juga dia mengikuti pamannya. Dia dulu ambil las, dia jadi ikut las gitu. Nah itu di daerah Depok waktu itu anak-anak. Jadi kita belum bisa memetakan memang. Oke, kita masih belum bisa memetakan, tapi kami sudah melakukan dalam pembinaan lanjut itu beberapa anak-anak sudah berhasil. Dan mereka pada dasarnya mereka anak baik dan mereka pengen baik dan mereka pasti pengen sukses itu. Jadi yang kami tanamkan selalu mereka adalah anak baik, hanya saja ya kepleset sedikit lah gitu ya. Nah, nanti mereka harus tetap baik dan lebih sukses lagi gitu. Mudah-mudahan anak-anak bisa kembali ke masyarakat dengan Oke, sip. kepribadian mereka yang lebih baik. Oke. Betul. Jadi pengen main nih ke sana. Silakan, Silakan. silakan. Lokasinya Di Cilengsi Cilengsi. ya. Cilengsi jalan apa ya? Mekarsari. Mekarsari. Kalau dekat Taman Buah ya. Pokoknya kalau yang tahu Taman Buah, tapi kayaknya anak sekarang nggak tahu deh ya. Dekat Taman Buah Taman Mekarsari, Buah Mekarsari. terus di situ ada hotel Mekarsari judulnya kan, langsung seberangnya masuk. Cuma kita agak masuk sih, jadi aman dari di luar. pinggir jalan. Nggak di pinggir jalan, Iya. kita agak masuk Masuk. supaya aman dari luar. Kasihan nanti orang kita kabur kita repot. Boleh tuh ya next kita jalan-jalan ke Boleh, sana. boleh, Ya, boleh. tenang banget ngobrol sama anak. Boleh, silakan. Wah ibu bapak seru banget. Aku excited banget nih Ya. ngobrol benar-benar sesuatu yang baru gitu buat aku ya mungkin buat teman-teman viewers juga. Mudah-mudahan informasi dari Ibu bapak ini bisa bermanfaat untuk kalian Amin, semua. amin. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih banyak. Kami ucapkan juga untuk Ibu dan Sama-sama. bapak udah menyempatkan waktunya hadir jauh-jauh dari Bogor Iya. ke sini. Makasih banyak. Sama-sama. Eh, Dan ingat pesan satu ya, jangan sampai masuk ke kami deh kalau bisa. Betul. Itu. Jangan sampai. jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai itu. Kecuali main boleh ya. Kalau main boleh, diterima dengan sangat, tapi kalau masuk jadi plan jangan sampai Jangan sampai. deh ya. Jangan sampai. Anak-anak Indonesia, anak-anak baik, anak-anak hebat. Jawa Barat. Sekolah. Makasih banyak lagi. Sampai ketemu di Di lain waktu. Oke, Oke, sangat-sangat. sampai jumpa juga sama Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.